Nah, setelah dibuat fungsi pembangkitnya, buatlah pemisalan untuk memudahkan kita nanti. Jadi pangkatnya K tambah 4 itu bisa dimisalkan. Pemisalannya bukan tidak harus N, apa saja yang penting kalian bisa paham. Nah, jadi kalau kita misalkan K tambah 4 sama dengan N, maka K itu sama dengan N kurang 4. Begitupun K tambah 15 dan K tambah 26. Oke, kita lanjut. Setelah dibuat pemisalan, silakan kalian substitusi pada masing-masing sigmanya. Ya, pada masing-masing bentuk sigmanya. Silakan kalian ini substitusi K N kurang 4, K sama dengan N kurang 15, K sama dengan N kurang 26 ke dalam bentuk yang ini tadi. Ya, substitusi di sini. Substitusi pada fungsi sebelum baris langkah sebelum ada pemisalan ini yang sigma-sigmanya. Silakan substitusi di situ. Jadi nanti setelah kalian substitusi akan menghasilkan hasil seperti ini. Silakan kalian coba ya, dicakar-cakar, dihitung-hitung. Nah, nanti setelah disubstitusi akan menghasilkan seperti ini. Sigma N sama dengan 4 sampai tak hingga N tambah 1 N kurang 4 X pangkat N dan seterusnya ya. Sehingga karena yang ditanyakan adalah koefisiennya ya, yang ditanyakan adalah apa tadi pertanyaannya ya. Nah, ini setiap konsonan ya, setiap konsonan terpilih paling sedikit satu dan setiap vokal ada berapa cara mengambil K huruf ya. Itu pertanyaannya, ada berapa cara mengambil K huruf, sehingga berdasarkan jawaban yang ini, jawaban terakhir ini, yang dimaksud adalah koefisien dari X pangkat N-nya. Jadi caranya itu adalah koefisien dari X pangkat N. Jadi oleh karena itu banyak cara yang dimaksud adalah koefisien X pangkat N dari fungsi pembangkit, yaitu koefisiennya 0 ya, 0 jika N-nya kurang dari 4 karena syaratnya dimulai dari 4. Nah, kemudian untuk AN-nya ya. Kemudian N tambah 1 N kurang 4 adalah koefisien dari X pangkat N ya. Dengan syarat N itu lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan 14 karena nanti yang kedua 15. Jadi dia tidak boleh di sini 15, harus 14. Atau bisa menggunakan 15 tapi di sini menggunakan N lebih dari sama dengan 4 kurang dari 15, itu boleh juga, tidak masalah. Nah, kemudian N tambah 1 N kurang 4 kurang 2 sesuaikan dengan bentuk fungsi pembangkitnya. N kurang 10 N kurang 15, di mana N lebih dari sama dengan 15 kurang dari sama dengan 26 ya. Kemudian dan seterusnya sampai yang terakhir ini ditulis semua koefisiennya dengan syarat N lebih dari sama dengan 26. Jadi seperti itu kita menganalisis dan menyelesaikan masalah fungsi pembangkit untuk kombinasi. Semoga kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang contoh soal nomor 2 ya. Dengan berapa cara 60 objek yang identik dapat ditempatkan di dalam 4 sel kotak yang berbeda sehingga setiap kotak mendapat paling sedikit satu objek. Ya, sehingga setiap kotak mendapatkan paling sedikit satu objek. Nah, kalau dikatakan kalian harus menganalisis kembali. Kalau dikatakan paling sedikit mendapatkan satu objek, berarti dia dimulai harus berpangkat 1, tidak boleh berpangkat 0. Ya kan? Nah, ini sama dengan penjelasan yang sebelumnya tadi caranya. Dimulai dari PX-nya X pangkat 1 tambah X pangkat 2 berpangkat 4 karena ada 4 kotak. Kemudian dibuat ini berdasarkan 212 dan seterusnya dibuat seperti ini. Kemudian nah, karena di soal adalah 60 objek yang diketahui yang diletakkan dalam 4 kotak, sehingga dari sigma N sama dengan 4 sampai N ya, K 3 tambah K itu kita buat pemisalan yang kayak tadi, K tambah 4 sama dengan N. Kemudian kita substitusi K sama dengan N kurang 4 pada bentuk sigma yang terakhir, sehingga cara menempatkan 60 objek dari ke dalam 4 objek berbeda adalah ini, kombinasi 56 dari 59, mendapatkan 32.509 cara penempatan. Semoga kalian bisa memahami ini. Alurnya sudah sangat jelas ya.
sudah sangat jelas jalannya, hampir sama dengan penjelasan nomor 1 tadi, hanya ini sedikit lebih sederhana ya. Semoga bisa kalian pahami dengan baik. Nah, kemudian di sini ada latihan, silahkan kalian coba latihannya dan nanti kita diskusikan pada diskusi online. Kita diskusikan pada diskusi online mendatang sehingga saya pikir cukup untuk penjelasan fungsi pembangkit untuk kombinasi. Nanti silakan kalian cermati kembali dan kalian cakar-cakar kembali. Semoga kalian bisa paham dengan jalan-jalan dengan cara-cara yang sudah ada, yang sudah dijelaskan tadi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.